Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, para kiai, para punyai asatidz wal asatidzah, rekan-rekan kami semuanya, sahabat-sahabat kami semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat, sehat lahir dan batin, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala cita-citanya bisa tercapai, segala usahanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita diberikan keberkahan oleh Allah, menjadi orang yang bermanfaat dimanapun kita berada. Terima kasih Anda semuanya berkenan hadir menyimak kajian ini. Mudah-mudahan kehadiran Anda semuanya mendatangkan berkah dan manfaat untuk kami. Apa yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mengalir pahala. Segala aktivitas kita tidak ada satupun yang sia-sia. Semuanya mendatangkan keberkahan, mendatangkan kemanfaatan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu amalan, yaitu sholawat untuk segala hajat. Kalau kita punya hajat, baik itu hajat dunia, hajat akhirat, maka kita bisa mengamalkan salah satu sholawat. Sholawat ini dinamakan dengan sholawat Imamul Haddad. Ya, sholawat Imamul Haddad. Kenapa dinamakan Imamul Haddad? Karena sholawat ini dikarang oleh beliau, yaitu Al-Imam Al-Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, beliau ini, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini adalah pengarang dari Ratibul Haddad dan juga pengarang dari Wirdul Latif, di mana Ratibul Haddad ini adalah sebuah amalan atau zikir, kumpulan doa-doa, zikir yang biasanya sudah masyhur di kalangan umat Islam, khususnya di pondok pesantren, di majelis-majelis para habaib. Ini sering dibaca, disebut dengan Ratibul Haddad, di mana kemanfaatannya sangat luar biasa kita amalkan, ya, sehingga apa yang kita hajatkan ini bisa terpenuhi dengan Ratibul Haddad. Nah, di antara karya beliau selain Ratibul Haddad yaitu sholawat, karya dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu sholawat Imamul Haddad. Nah, tujuan dari sholawat ini adalah agar apa yang kita hajatkan, hajat dunia akhirat, kita punya cita-cita, ingin memiliki rezeki yang melimpah, menjadi orang yang berkecukupan, rezeki berkah, rezekinya banyak, apa yang kita cita-citakan, kita punya keinginan ini sehingga lekas terkabul, lekas tercapai, maka kita bisa berwasilah dengan mengamalkan, yaitu sholawat Imamul Haddad. Ya, sholawat ini bisa kita amalkan, mudah untuk kita amalkan. Kalaupun belum hafal, nanti bisa sama-sama kita baca. Jadi tanpa harus dihafal, kita bisa baca, dan ini bisa kita dawamkan. Ya, sholawat Imamul Haddad ini tujuannya adalah kita punya angan-angan, punya cita-cita, hajat dunia akhirat, ingin berkecukupan, harta melimpah, harta banyak, punya keinginan membeli sesuatu yang saat ini belum tercapai, maka kita bisa bertawasul dengan membaca sholawat Imamul Haddad. Nah, ini redaksinya, sholawatnya. Ya.
Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi umirna ala lisanihi bihifdil hudud wal wafa'i bil uhud wal ridha bil mawjud was sabri al mafqud. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi umirna ala lisanihi bihifdil hudud wal wafa'i bil uhud waridha bil mawjud was sabri alal mafqud. Nah, ini sholawatnya mudah untuk kita baca. Kalaupun kita belum hafal, bisa kita baca berulang-ulang terus menerus dalam banyak kesempatan sehingga hajat kita nanti bisa terkabul. Jadi kapan membacanya, mengulang-ulang sholawat ini kapan saja. Ya, dalam banyak kesempatan, sering kita baca diulang-ulang semakin banyak, maka akan semakin mudahnya apa yang kita hajatkan ini lekas terkabul. Pada hari Jumat full kita baca setelah sholat misalnya. Ya, setelah sholat fardu, kapan saja. Saat kita senggang, saat kita santai, maka kita sering mengamalkan atau membaca sholawat ini ya. Nah, ini sebagai wasilah pembuka pintu rezeki, sebagai pintu dari segala kesulitan, pintu dari segala keresahan, kegundahan tentang urusan dunia. Insya Allah dengan kita membaca surat ini, maka segala urusan dunia, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salam, sholawat kepada junjungan kami wa maulana dan panutan kami Muhammad, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi umirna, yang dengannya diperintahkan pada kami, ala lisanihi, atas lisannya, bihifdil hudud, dengan menjaga atau mempertahankan hudud, yaitu batas-batas syariat. Nah, ini tujuannya dengan sholawat ini, selain hajat kita akan terkabul oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, tapi kalau kita merenungi dari sholawat ini, kita bisa menghayati dari maknanya sangat dalam sekali ya, agar kita ini bisa menjaga batas-batas syariat, yaitu syariat ajaran Islam. Kita tidak melanggar ajaran Islam ya. Kita bisa melaksanakan batas-batas apa yang disyariatkan oleh ajaran Islam, apa yang disyariatkan oleh sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal wafa'i bil uhud, menghormati kepercayaan ya, sehingga kepercayaan ini tidak hilang pada diri kita, sehingga orang bisa mempercayai apa yang kita omongkan, dan juga kita bisa mempercayai apa yang disampaikan oleh orang. Jadi ada rasa saling mempercayai. Waridha bil mawjud, dan ridho atau puas dengan apa yang mawjud, apa yang kami miliki. Jadi dengan sholawat ini, selain kita juga ingin memiliki cita-cita sehingga agar lekas terkabul hajat dunia, maka kita juga bisa ridho dengan apa yang sudah ada, apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sambil kita meminta, sambil kita berharap lebih banyak kepada Allah, tapi kita juga ada hati yang menerima dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap ada rasa ikhlas, walaupun kita juga sebagai hamba boleh kita meminta lebih dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun tidak segera diberikan, tidak melimpah dari apa yang kita minta, tapi paling tidak kita bisa bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasabri alal mafqud, dan bersabar apa yang telah kami tanggung, bersabar apa yang telah kami derita, yang kami rasakan. Artinya dengan keadaan yang sulit, dengan keadaan yang sempit, dengan segala keterbatasan ekonomi, keterbatasan harta yang telah kita miliki, maka kita akan merasa bersabar. Jadi dengan sholawat ini juga bisa menggugah hati kita bisa bersabar, lisan kita juga bisa terjaga,
tidak keluar dari batas syariat, kemudian kita mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, kemudian juga bisa ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak ada rasa sesal, rasa benci, rasa angkuh, sombong dengan harta yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita tidak ada rasa jengkel atau mengumpat atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa menggerutu, tidak ada rasa tidak puas dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari makna dari salat itu tadi. Jadi kita mengamalkannya agar tergabul apa yang kita cita-citakan sebagai wasilah ini dengan sholawat ini, Imamul Haddad ini bisa kita sering baca dalam banyak kesempatan dalam setiap waktu. Ya, jadi tidak harus dalam kondisi bersuci ya, tanpa harus berwudu. Jadi kapan saja lisan kita saat senggang tidak berbicara, maka hendaknya kita mengulang-ulang sholawat ini ya. Nah, insya Allah dengan itu tadi, dengan wasilah sholawat Imamul Haddad, ya, apa yang menjadi hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, apa yang menjadi cita-cita kita, ingin memiliki kenikmatan dunia, kemewahan dunia, boleh-boleh saja. Yang penting apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kita syukuri, dan juga kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita ini bisa kita jadikan sebagai bekal untuk kita beribadah. Harta yang telah Allah berikan kepada kita tidak menyebabkan kita sombong, angkuh, dan berbangga diri, yang menyebabkan kita akhirnya lupa daratan. Akhirnya kita lupa hakikat dari kehidupan, sibuk mencari dunia, sehingga lupa dengan akhirat. Bahkan sampai mati, sampai terbenam dalam liang kubur, akhirnya lupa beribadah. Jangan sampai yang demikian itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, saya uraikan tentang sholawat Imamul Haddad. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, bisa mendamkannya, bukan hanya sholawat ini saja, tapi sholawat-sholawat yang lain yang telah saya sampaikan, yang telah kita kaji bersama. Mudah-mudahan sholawat apa saja yang telah kita hafal, yang telah kita baca, bisa mendatangkan berkah, kemanfaatan, dan tentunya puncak kenikmatan itu adalah kita mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada ruginya ketika kita bersolawat, pakai redaksi solawat apa saja. Ya, kalaupun hajat dunia belum terkabul, jangan khawatir, dengan solawat itu kita akan semakin dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maaf atas segala khilaf, segala kesalahan, lisan yang tak terjaga, lisan yang tidak fasih. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.